Selamat siang Mbak Arin. Iya Pak, siang. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat hari ini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan kucing ya selama 15 menit. Eh, Nanti kegiatan ini hanya untuk keperluan kita pribadi. Jadi kerahasiaannya akan kita jamin ya. Iya Bisa Pak, kita mulai? bisa Pak. Oke. Mbak Arin, selama ini Mbak Arin bisa menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah atau perasaan Mbak Arin selama 15 menit untuk kita bahas dalam kegiatan kunci ini selama pembelajaran saya di kelas nggih. Iya, Silahkan bisa dimulai apa yang ingin disampaikan. beberapa hari ini itu apa Pak? Kenapa ya Pak? Saya kurang fokus dengan mata pelajaran yang Pak Eko sampaikan ya Pak ya. Eh, yang Pak Eko sampaikan itu ketika di kelas saya bisa memahami, tapi ketika saya mengulang pelajaran lagi di sekolah di rumah, saya kesulitan untuk mengulang lagi apa yang sudah Pak Eko berikan ketika pelajaran, Pak. Itu Pak. Terus mungkin ada sifat saya yang takut untuk bertanya ketika saya mengalami kesulitan di kelas ya, Pak ya. Oh, begitu. Eh, ada hal yang lagi yang mungkin menjadi kendala yang mau disampaikan atau mungkin bisa kita bicarakan. Beberapa hari ini tuh ibu saya sakit, Pak. Jadi semua semua apa namanya pekerjaan di rumah itu saya yang harus membantu kakak saya di sekolah, adik saya masih kecil, jadi terlalu banyak beban yang saya lakukan ya Pak ya. Jadi ketika saya sampai di kelas, saya itu mengalami ngantuk karena saya harus bangun pagi, terus apa namanya ketika eh, Pak Eko menyampaikan materi tanpa sadar saya mengalami kelelahan dan sering tertidur di kelas Pak. Oh, begitu. Jadi bisa jadi itu menjadi salah satu penyebab ya, yang menyebabkan Mbak Arin itu menjadi kurang fokus atau sulit untuk mempelajari materi-materi yang disampaikan Bapak, begitu ya. Iya Pak, mungkin seperti itu. Eh, dari beberapa kendala tadi atau penyebab tadi, kira-kira mana dari bisa diinventarisasi nggak kira-kira itu yang menyebabkan kesulitan itu bisa bisa menjadi eh, diselesaikan begitu sehingga itu nanti menjadi tidak mengganggu itu kira-kira mana yang mau diselesaikan duluan? Mungkin yang saya selesaikan itu ya Pak, apa namanya, saya harus benar-benar fokus ketika di kelas ya Pak, biar saya tidak tertinggal tertinggal di mata pelajaran Bapak. Itu satu. Iya, Yang kedua, iya betul. saya apa ya Pak ya, saya harus lebih banyak latihan-latihan lagi, harus berani berani apa namanya, berani bertanya ketika saya mengalami kesulitan, terus apa namanya, ketika ketika saya di rumah saya harus berani meminta tolong kakak saya untuk membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah. Oh begitu, iya bagus sekali. Berarti sudah punya rencana untuk ke sana ya. Kalau menurut Mbak Arin sendiri, kira-kira gangguan yang paling paling besar terhadap proses belajar atau proses kendala yang mengganggu belajar Mbak Arin itu kira-kira gangguan gangguan yang paling besar yang Mbak Arin rasakan itu yang mana? Yang paling sulit itu merasa, wah gara-gara ini nih saya nggak bisa fokus nih. Itu kira-kira yang paling menjadi kendala yang mengganggu, menghambat itu yang mana kira-kira? Yang paling besar pengaruhnya ya Pak untuk saya apa namanya mengalami ketertinggalan ini mungkin di pekerjaan di rumah ya Pak, terlalu banyak aktivitas yang saya kerjakan di pagi hari sehingga ketika saya sampai di sekolah
Ketika saya sampai di sekolah saya sudah kelelahan, mengantuk, seperti itu akhirnya menjadikan kurang fokus, Pak. Jadi itu mungkin masalah utama saya ya di dalam apa namanya, ketertinggalan ini. Oh, begitu ya. Itu yang paling mengganggu ya. Ya, itu yang paling mengganggu, Pak. Jadi karena capek itu membuat belajar itu menjadi tidak bisa fokus dan kurang konsentrasi gitu ya. Iya, Pak, betul, Pak. Oh. Menurut Dani sendiri kalau misalnya itu jadi kendala, mungkin punya rencana strategi apa nanti kira-kira misalnya untuk biar itu bisa terselesaikan begitu, biar itu bisa belajar juga kewajiban itu juga berjalan dengan baik, sementara membantu orang tua itu juga kewajiban yang harus menjadi jalani sebagai anak gitu juga penting begitu ya. Kira-kira strategi apa nanti yang mau dijalankan, yang bisa diterapkan begitu untuk mengatasi kendala itu? Iya, Pak. Mungkin saya harus banyak berlatih memanage waktu ya, Pak ya. Kunci dari mungkin saya keteteran di pelajaran itu kan karena saya kurangnya bisa memanage waktu yang antara pekerjaan di rumah dan pelajaran di sekolah itu tadi ya, Pak. Mungkin langkah-langkah yang awal harus saya lakukan adalah memanage waktu itu untuk bisa lebih setidaknya tidak kelelahan ketika saya sampai di sekolah gitu tadi. Bagaimana kira-kira caranya atau strategi yang dimaksudkan untuk memanage waktu itu kira-kira waktunya bisa tidak berkurang atau bagaimana pengaturannya menurut Mbak Arin? Mungkin dengan saya membuat jadwal kegiatan di rumah ya Pak. Jadi ketika jam ini saya harus seperti ini dan mungkin saya akan meminta bantuan saudara-saudara saya Pak untuk setidaknya membantu dalam pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya saya menjadi kewajiban saya. Oke, kewajiban-kewajiban saya itu juga penting ya Pak. Dalam artian membantu orang tua itu juga istilahnya penting dan belajar sekolah juga penting. Jadi langkah awal saya itu dengan memanage waktu agar balance antara apa yang saya kerjakan di rumah dan apa yang saya kerjakan di rumah. Ya, Pak. Oke, rencananya sudah bagus sekali. Dengan memanage waktu, kemudian berbagi waktu dengan saudara itu nanti bisa terselesaikan ya. Semoga bisa ya, Pak ya. Iya. Eh, dari memanage waktu itu kira-kira sudah dikomunikasikan dengan saudara-saudara itu kira-kira bersedia nggak membantu? Ini waktu saya ini sudah waktunya ini tolong digantikan sebentar begitu ya mungkin ya. Menurut Ya, bahasanya begitu ya. Kira-kira itu bagaimana dengan saudara-saudaranya Mbak An? Kira-kira bisa mengerti enggak seperti itu? Bagaimana komunikasinya? ya. Mungkin karena dengan istilahnya dengan saya mengalami ketertinggalan dalam mata pelajaran Bapak ya Pak ya, otomatis saya harus bercerita kepada orang tua saya dan ketika saya bercerita ke orang tua saya mungkin mereka akan memberikan suatu solusi ya untuk bisa membagi pekerjaan di rumah itu dengan saudara-saudara saya. Dan alhamdulillah komunikasi dengan kakak dan adik saya bagus. Setidaknya mereka bisa memahami saya untuk bisa istilahnya mereka ikut membantu dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada. Oke. Kira-kira ada solusi lain nggak di samping tadi dengan meminta berbagi waktu dengan keluarga? Mungkin nggak ada solusi yang lain untuk menyelesaikan kendala tersebut. Ya. Mungkin solusi yang lain saya akan lebih aktif bertanya ya Pak ya. Dalam Iya. artian ketika saya mengalami ketertinggalan, kurang paham dalam mata pelajaran Bapak, mungkin saya juga harus lebih aktif
lebih aktif bertanya, kalau misalnya tidak dengan Bapak, mungkin bisa dengan teman sebangku saya untuk mengejar ketertinggalan itu. Iya, iya, bagus sekali. Berarti ada solusi yang lain ya untuk mengatasi kendala itu ya. Oke, Mbak Arin, dari percakapan kita hari ini kira-kira apa yang bisa kita ambil atau kita simpulkan, Mbak Arin? Yang dapat kita simpulkan yaitu setelah saya melakukan percakapan ini ya Pak, setidaknya saya sudah membuat rencana 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 aksi saya untuk bisa merubah untuk bisa mengejar ketertinggalan saya ini, untuk bisa memanage waktu agar saya tidak kelelahan ketika di kelas. Tadi, ketika saya mengalami kesulitan, mengalami ketertinggalan tersebut, saya akan minta bantuan ke Pak, Pak Eko ataupun ke teman sebangku saya. Dan untuk memanage waktu itu, saya juga meminta orang tua saya untuk bisa membagi pekerjaan di rumah itu dengan saudara-saudara. Itu, Pak. Iya betul sekali. Eh, ini masalahnya Mbak Arin seperti itu sudah bisa direncanakan. Kemudian menurut Mbak Arin siapa dan apa yang dapat membantu Mbak Arin untuk menjaga komitmen tersebut? Eh, Mungkin komitmen itu saya perkuat dari diri saya sendiri ya Pak ya, dalam artian ketika saya komitmen untuk seperti ini, saya harus bersedia melakukan. Jadi awalnya dari saya sendiri, yang kedua mungkin dari orang tua saya, saudara-saudara saya yang membantu dalam menjaga komitmen ini, dan juga Bapak mungkin ketika saya mengalami kesulitan, Bapak juga harus bersedia ya Pak ya Iya, iya, iya. membantu saya. Iya. Iya. Nggih, artinya dari diri sendiri sudah punya komitmen untuk pengen bisa gitu ya. Ya Pak. Kemudian dibantu dengan dukungan orang tua, nanti membantu supaya bisa memanage waktu dengan baik begitu ya. Dan juga nanti dukungan Bapak Ibu guru untuk selalu ada dan hadir apa yang dibutuhkan siswa begitu ya Mbak ya. Ya Pak. Oke, demikian Mbak Arin dari perbincangan kita. Kemudian untuk rencana tindak lanjut ini, nanti kita bisa sambung lagi di lain waktu setelah nanti sudah berjalan dengan baik dan diaplikasikan. Nanti lain waktu kita bisa bertemu kembali nggih Mbak Arin untuk melihat perkembangan dan kita bisa berbicara banyak tentang apa yang dialami Mbak Arin begitu ya. Iya Pak, siapa? Iya. Terima kasih Mbak Arin atas perbincangan kita hari ini. Selamat siang. Siap Pak. Semoga tetap semangat dan keluarganya juga dalam keadaan sehat selalu, ibunya cepat sembuh. Kemudian rezekinya juga lancar gitu ya. Iya Pak. Iya. Terima kasih Mbak Arin, silakan bisa kembali ke kelas ya. Ya, terima Iya, kasih selamat Pak. siang. Ya. Nggih. Berapa menit